Tiga bocah nekat mencuri mangga di rumah Abu Nawas pada tengah malam. Mereka mengira akan mendapat hukuman berat setelah tertangkap basah. Namun hukuman yang diberikan Abu Nawas justru membuat dua bocah bisa melaluinya dengan mudah. Sementara bocah yang terakhir malah membuat Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut kisah lengkapnya. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas tumbuh sebuah pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan, buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan sering membagikan buah mangganya kepada para tetangganya. Pada suatu malam, tiga bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat sedang menjalankan aksinya, Abu Nawas memergoki mereka. "Hei, sedang apa kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, tiga bocah itu segera turun dari pohon dan menghadap Abu Nawas. "Kalian ini siapa? Dan kenapa kalian mencuri manggaku?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka dengan ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti ku beri," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil bocah pertama. "Nama kamu siapa?" "Nama saya Anas Tuan," jawab bocah pertama. "Oh, Anas. Sebagai hukumannya, bacalah surat Al-Quran yang sesuai dengan namamu," perintah Abu Nawas. Bocah pertama pun membaca surat Anas hingga selesai. Setelah itu Abu Nawas menoleh kepada bocah kedua. "Kalau kamu, siapa namamu?" "Nama saya Torik Tuan," jawabnya. "Kalau begitu, bacalah surat At-Torik sampai selesai," perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik hingga selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Ia tampak gemetaran. Wajahnya mulai panik karena tidak tahu hukuman apa yang akan diterimanya. "Kalau begitu, siapa namamu?" tanya Abu Nawas. "Nama saya Ali Imron Tuan. Tapi kalau di rumah saya biasanya dipanggil Kulhu," jawab bocah ketiga dengan spontan. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ya sudah. Kalau begitu, bacalah surat Kulhu," kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut selesai menjalani hukumannya dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas kemudian menasihati mereka. "Kalian harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Setuju?" "Setuju Tuan Abu," jawab mereka serentak. Melihat mereka benar-benar menyesali perbuatannya, Abu Nawas lalu memberikan sekantong buah mangga. "Nah, sekarang pulanglah," ucap Abu Nawas. Ketiga bocah itu pun berpamitan sambil mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Di saat hidup berada di titik paling sulit, terkadang pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah diduga. Sebuah barang tua yang selama ini dianggap tak berharga justru menjadi jalan rezeki yang mengubah nasib Abu Nawas. Banyak orang yang menertawakan Abu Nawas dan menganggapnya bodoh. Namun siapa sangka, justru dari tingkah dan kata-katanya yang tampak aneh itulah tersimpan kecerdasan yang sering luput dipahami. Suatu sore, sebuah peristiwa sederhana di kebunnya membuat Abu Nawas menyadari satu hikmah besar tentang keadilan Tuhan. Hikmah yang mungkin tak pernah terfikirkan oleh mereka yang merasa paling pintar. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang bodoh. Hal itu disebabkan oleh perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang sangat pintar dan cerdas. Ia juga dikenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya untuk menguji seberapa cerdas Abu Nawas.
Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya mengetahui sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai macam pengetahuan. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Ia bahkan selalu berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tak heran jika terkadang Abu Nawas bersikap seperti orang bodoh, karena itu semata-mata dilakukannya untuk menyesuaikan diri dengan lawan bicaranya. Pada suatu sore, setelah selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tak langsung masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya justru berjalan keluar menuju kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penat dengan duduk santai di bawah sebuah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus pelan. Kedua matanya mengamati kebun yang luas. Banyak sekali tanaman buah yang ia tanam di sana. Pandangannya kemudian tertuju pada sebuah tanaman labu yang telah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda sebentar lagi ia akan memanen labu-labu tersebut. Tanaman labu itu sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Seperti biasa, setiap kali melihat kebesaran ciptaan Allah, Abu Nawas selalu merenung. Aku heran, pikirnya. Mengapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya mudah patah justru menghasilkan buah yang sangat besar? Sedangkan pohon arbe yang kududuki ini tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Cukup lama Abu Nawas terdiam dalam perenungan itu. Sesekali angin bertiup lembut menggerakkan ranting pohon arbei hingga saling bergesekan. Tiba-tiba salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tak memakai sorban. Ia pun terperanjat dan segera mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata itu hanyalah sebuah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas memungut buah tersebut dan memandanginya beberapa saat, hingga akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya, batinnya. Allah memang tak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan saja buah arbei ini besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau sebesar buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur. Abu Nawas pun kembali memuji ciptaan Allah yang maha adil dan tak pernah keliru. Lima hakim istana merasa iri kepada Abu Nawas karena ia sering mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Mereka yakin bahwa kecerdasan dan pendidikan mereka jauh lebih tinggi daripada Abu Nawas. Namun sebuah garis sederhana di papan tulis justru menjadi ujian yang membuat mereka menyadari satu hal penting. Kecerdasan belum tentu sama dengan kebijaksanaan. Berikut kisah lengkapnya. Karena sering diminta memecahkan kasus yang rumit, Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak. Rupanya hal itu menimbulkan rasa iri di antara lima hakim istana. Mereka beralasan bahwa menangani kasus adalah pekerjaan hakim, bukan tugas Abu Nawas. Kelima hakim itu pun berkumpul membahas masalah tersebut. Enak aja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar itu, ini tidak boleh dibiarkan. Ayo kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka pergilah mereka menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan itu, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak.
Kan kalian sudah mendapat gaji tiap bulan, sedangkan Abu Nawas tidak. Jadi wajar saja kalau aku memberinya hadiah sebagai bentuk terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi Paduka, itu kan seharusnya tugas kami, protes salah satu hakim. Aku tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, jawab sang raja. Tapi kasus yang aku percayakan kepada Abu Nawas bukan hanya butuh kecerdasan, melainkan juga butuh kebijaksanaan. Wah, kalau soal kebijaksanaan kami juga bisa Paduka, ujar mereka dengan yakin. Melihat kesungguhan mereka, Baginda Raja pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan menguji kalian dengan kasus sederhana. Bila kalian bisa memecahkannya, aku tak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas." Kemudian Raja memerintahkan pelayan untuk membawa papan tulis. Di papan itu, beliau menggambar sebuah garis sepanjang 100 cm. "Sekarang, masing-masing dari kalian maju, dan buatlah garis ini menjadi lebih pendek," perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju dan menghapus 20 cm dari garis tersebut. Ini panjangnya menjadi 80 cm. Hakim kedua melakukan hal yang sama, menghapus 20 cm lagi sehingga garisnya tinggal 60 cm. Hakim ketiga dan keempat pun mengikuti hingga garis itu hanya tersisa 20 cm. Tibalah giliran hakim kelima. Ia tampak kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. "Jadi, apa yang akan kau lakukan? Apakah sama dengan kawan-kawanmu?" tanya Baginda Raja. "Kalau begitu, garisnya akan hilang dong. Padahal yang kuminta adalah memperpendek, bukan menghapus garisnya. Tapi jika kau hanya menghapus 10 cm, berarti kau tak adil, karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau kau bingung, tanyakan saja kepada kawan-kawanmu," ujar Baginda Raja. Kelima hakim itu pun berpikir keras. Namun setelah sekian lama, tak satu pun menemukan solusi. "Ampun Paduka yang mulia, kami tak tahu cara memecahkan masalah ini," kata mereka. Baiklah," kata Baginda Raja. "Kalau begitu, aku akan memanggil Abu Nawas." Dan tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Ia diperintahkan untuk menyelesaikan masalah yang gagal dipecahkan para hakim itu. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas mengambil kapur dan mulai menggambar. Namun ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm itu. Sebaliknya, ia menggambar garis baru di atasnya yang lebih panjang, yakni 120 cm. Melihat itu, Baginda Raja tersenyum, lalu berkata, "Kalian lihat sendiri kan bagaimana Abu Nawas menyelesaikan masalah? Untuk membuat sebuah garis menjadi lebih pendek, kalian tak perlu menghapusnya. Cukup buat garis baru yang lebih panjang, maka garis pertama itu akan tampak lebih pendek dengan sendirinya." Mendengar penjelasan itu, kelima hakim itu pun tersadar akan kesalahannya. Mereka akhirnya mengakui kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah. Sejak saat itu, mereka tak lagi memprotes keputusan Baginda Raja yang sering meminta bantuan Abu Nawas. Karena kini mereka memahami bahwa kecerdasan saja tidak selalu cukup. Dalam banyak keadaan, kebijaksanaan jauh lebih berharga dari sekedar kepintaran. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat mengendarai kuda pergi menuju warung untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Sesampainya di sana, warung tersebut terlihat ramai, tidak seperti biasanya. Di sebelah tempat duduk kawan-kawan Abu Nawas, ada beberapa anak muda yang juga sedang berkumpul.
Abu Nawas pun menghampiri kawan-kawannya dan duduk bersama mereka. Sementara itu, sekumpulan anak muda di sebelah tampak asik mengobrol, diselingi canda dan tawa. Suara obrolan dan tawa mereka yang terdengar keras agak mengganggu Abu Nawas dan kawan-kawannya. Salah satu kawan Abu Nawas berkata, "Pemuda zaman sekarang, minim sopan santun. Sudah tahu banyak orang tua di sebelahnya, tapi suara mereka tidak direndahkan." Abu Nawas membalas, "Sudahlah, namanya juga anak muda. Kita sebagai orang tua harus lebih bijak dan arif." Yang lain menimpali, "Benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Orang tua memang lebih arif daripada anak muda." Sekumpulan anak muda di sebelahnya merasa tidak terima mendengar hal itu. Salah satu dari mereka berkata, "Kalian para orang tua memang lebih arif, tapi kami anak muda jauh lebih kuat dari kalian." Kawan-kawan Abu Nawas sependapat dengan ucapan si pemuda, tapi Abu Nawas berbeda pendapat. Ia sama sekali tidak setuju. "Kata siapa? Menurutku tua atau muda sama saja tenaganya. Waktu masih muda sama saja, ketika sudah tua juga." "Wahai Pak Tua, coba buktikan ucapanmu," kata salah satu pemuda. "Baik, akan aku buktikan. Kau lihat kuda yang kunaiki? Waktu aku masih muda, aku tak kuat mengangkatnya. Dan sekarang, ketika sudah tua, aku masih juga tak kuat," jawab Abu Nawas. "Kalau kau tak percaya, coba angkat kuda itu. Pasti tenagamu tidak kuat seperti aku," lanjut Abu Nawas. Mendengar itu, spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si pemuda berlalu meninggalkan Abu Nawas dengan menahan rasa malu. Pernahkah kalian melihat seorang ayah yang berhasil membuat anak-anaknya diam tanpa marah, tanpa membentak, bahkan tanpa memberi hukuman? Abu Nawas pernah mengalaminya. Sepulang bekerja seharian, ia mendapati rumahnya begitu ramai hingga mustahil baginya untuk beristirahat. Namun alih-alih memarahi anak-anaknya, Abu Nawas justru menemukan cara yang sangat cerdik. Cara itu bukan hanya membuat rumah menjadi tenang, tetapi juga membuat anak-anaknya senang. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Berikut kisah lengkapnya. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas berangkat ke hutan bersama keledainya. Seperti biasa, ia mencari kayu bakar untuk dijual di pasar. Setelah beberapa jam mengumpulkan kayu, ia pun mengikat hasilnya ke punggung keledai dan berjalan menuju kota. Sesampainya di pasar, kayu-kayu itu segera laku terjual. Uangnya pun cukup untuk membeli sedikit beras dan beberapa kebutuhan rumah tangga. Abu Nawas merasa puas dan memutuskan untuk segera pulang agar bisa beristirahat. Namun begitu sampai di rumah, harapan untuk beristirahat sejenak pun langsung pupus. Suasana di dalam rumah sangat ramai. Anak-anaknya tengah bermain dengan penuh semangat. Mereka berlarian ke sana kemari sambil tertawa dan berteriak-teriak. Abu Nawas yang tubuhnya sudah lelah karena seharian bekerja hanya bisa menghela nafas panjang. Ia tak tega memarahi anak-anaknya karena bagaimanapun juga mereka masih kecil dan belum mengerti bahwa ayah mereka sedang kelelahan. Setelah berpikir sejenak, muncullah ide cerdik di benaknya. "Wahai anak-anakku, kemarilah," panggil Abu Nawas sambil tersenyum. Anak-anaknya pun segera menghampiri, penasaran dengan apa yang dikatakan oleh ayah mereka. "Ayah akan mengadakan sebuah lomba untuk kalian. Kalian mau ikut nggak?" tanya Abu Nawas. Anak-anak langsung menjawab dengan antusias. Mau. Kami siap ayah. Lomba apa ayah?" Abu Nawas tertawa kecil lalu menjelaskan. "Jadi, lombanya adalah melukis ayah yang sedang tidur. Kalian punya waktu 2 jam untuk menyelesaikannya. Tapi ada syaratnya. Selama lomba berlangsung, tidak boleh ada yang berisik. Siapa yang paling diam dan lukisannya paling bagus akan mendapat hadiah spesial dari ayah." Mendengar kata hadiah,
anak-anak semakin bersemangat. Mereka segera mengambil kertas dan pensil, lalu mulai menyiapkan tempat untuk menggambar. Sementara itu, Abu Nawas perlahan merebahkan tubuhnya di atas tikar. Ia memejamkan mata dengan tenang, menikmati suasana yang kini sunyi senyap. Tak ada lagi teriakan ataupun tawa kencang. Anak-anak begitu fokus menggambar dan tak ingin kalah dalam perlombaan. Dengan cara ini, Abu Nawas akhirnya bisa tidur siang tanpa gangguan. Beberapa saat kemudian, ia terbangun dan melihat anak-anaknya masih sibuk menyelesaikan gambar masing-masing. Melihat kesungguhan mereka, Abu Nawas pun tersenyum. Hari itu bukan hanya Abu Nawas yang merasa senang karena bisa beristirahat, tetapi anak-anaknya juga merasa bahagia karena memiliki kegiatan yang menyenangkan. Dari kejauhan, Abu Nawas memandangi mereka sambil berpikir bahwa terkadang masalah sederhana tak selalu membutuhkan kemarahan untuk menyelesaikannya. Dan kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua masalah harus dihadapi dengan kemarahan atau kekerasan. Terkadang sedikit kreativitas dan kelembutan justru bisa menjadi solusi yang paling efektif. Abu Nawas menunjukkan bahwa menjadi orang tua yang bijak bukan hanya soal memberi aturan, tetapi juga memahami cara terbaik untuk menyentuh hati anak-anak. Tidak semua kebohongan terlihat dari kata-kata. Kadang justru terlihat dari keberanian seseorang menahan kebenaran. Ketika Baginda Raja ingin menakut-nakuti rakyat dengan ancaman neraka, Abu Nawas justru membawa api neraka ke dalam istana. Namun yang terbakar bukanlah bangunan istana, melainkan kepalsuan para pejabatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kendi misterius itu? Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja tampak termenung di atas singgasananya. Dalam hati ia bertanya-tanya, negeriku ini damai, kekayaannya berlimpah, dan aku memimpin dengan adil, tapi kenapa rakyatku masih sulit diatur? Ia pun berpikir mungkin rakyat perlu diingatkan tentang akhirat. Kemudian Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk dimintai pendapat. Wahai Abu Nawas, sepertinya aku harus bertindak tegas untuk menyadarkan rakyatku. Semakin hari mereka semakin susah diatur, bahkan berani melawan para menteriku, ujar Baginda Raja. Lalu apa yang Paduka lakukan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin memperingatkan mereka tentang pedihnya siksa neraka jika tidak menaati pemimpinnya. Kau tahu sendiri kan Abu Nawas, aku bukan raja yang zalim atau jahat. Aku memerintah dengan adil. Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, ampun Paduka yang mulia, sepertinya Paduka salah sasaran. Bukan rakyat yang harus diingatkan tentang akhirat, tapi justru para menteri Paduka. Saya tahu Paduka adil dan bijak, tapi beberapa menteri Paduka ada yang nakal, ada yang korupsi, ada pula yang jahat kepada rakyat. Itulah yang membuat rakyat menjadi berani melawan, karena mereka mengira semua tindakan para menteri itu berasal dari perintah Paduka. Oh, jadi itu masalahnya. Lalu, kau tahu siapa saja menteri yang berbuat demikian? Ampun Paduka, saya tidak tahu pasti dan saya tidak berani menuduh tanpa bukti. Tapi jangan khawatir, saya punya ide untuk mengetahuinya. Siasat apa lagi yang kau punya Abu Nawas? Tanya Baginda. Sama seperti cara Paduka ingin memperingatkan rakyat tentang akhirat dan siksa neraka, saya pun akan membawa api neraka ke istana. Hah? Kau serius bisa melakukannya? Tanya Baginda Raja heran. Besok Paduka akan menyaksikannya sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kendi kecil yang tertutup rapat. Dalam kendi tersebut konon berisi api neraka yang menyala. Namun anehnya, Abu Nawas tidak merasa kepanasan. Ketika ia memasuki ruang istana, para menteri sudah berkumpul bersama Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kendi apa yang kau bawa itu? Tanya Baginda Raja. Kendi ini berisi api neraka Paduka. Jika tutupnya dibuka, seluruh istana bisa terbakar, jawab Abu Nawas. Kalau begitu,
kenapa tanganmu tak kepanasan? Tanya salah satu menteri. Api neraka ini tak akan membakar orang-orang yang beriman. Bagi yang jujur, tidak korupsi, dan tidak sewenang-wenang, api neraka ini akan terasa dingin. Tapi bagi yang zalim, api ini akan membakarnya, jelas Abu Nawas. Karena penasaran, satu persatu para menteri mencoba memegang kedis tersebut. Menteri pertama mengangkat kedis itu dan dalam hati berkata, "Wah, ini panas sekali." Namun karena takut ketahuan korupsi, ia pura-pura santai dan berkata, "Benar sekali Abu Nawas, ini terasa dingin dan sejuk." Menteri kedua pun ikut mencobanya. Tangannya juga merasakan panas, tapi ia menahannya agar tak ketahuan. "Wah, kedai ini seperti salju, dingin sekali," katanya penuh kebohongan. Begitu pula menteri-menteri yang lain yang jahat, mereka semua berpura-pura tidak merasakan panas. Namun ada beberapa menteri yang jujur. Mereka dengan jujur mengaku bahwa kendi itu sangat panas. Melihat hal itu, Baginda Raja langsung murka. Matanya menatap tajam para menteri yang jujur. "Ternyata kalian membuat rakyatku menderita. Jangan harap kalian selamat. Aku akan menghukum dengan berat," ancam Baginda Raja. Para menteri yang jujur pun ketakutan, sementara para menteri nakal malah tertawa kecil karena merasa berhasil. Namun tiba-tiba Abu Nawas angkat bicara. "Ampun Paduka yang mulia, jangan hukum mereka. Justru mereka inilah menteri yang jujur. Adapun yang pura-pura tidak merasakan panas, merekalah yang sebenarnya korup. Mereka menahan panas agar dianggap suci dan baik di mata Paduka." Baginda Raja terdiam, bingung. "Tapi kau sendiri tak merasa panas Abu Nawas? Bukankah itu aneh?" tanya Baginda Raja curiga. "Itu karena saya sebelum datang, kedua tangan saya sudah saya olesi pelumas anti panas Paduka," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Akhirnya berkat kecerdikan Abu Nawas, Baginda Raja berhasil mengungkap para menteri istana yang menyalahgunakan jabatan. Saat itu juga para menteri nakal itu pun dipecat dan dijebloskan ke dalam penjara. Pada suatu hari, Baginda Raja mengumpulkan para menteri di istana untuk membahas permasalahan penting kerajaannya. Abu Nawas yang dikenal sebagai penasihat cerdik dan jenaka juga turut diundang dalam pertemuan tersebut. Setelah pembahasan selesai, Baginda Raja memberi peringatan keras kepada semua yang hadir. "Besok, kalian semua harus datang tepat waktu. Jika ada yang terlambat, aku tak segan-segan menjatuhkan hukuman," ancam Baginda Raja dengan suara tegas. Semua yang hadir pun membungkuk hormat dan memohon diri untuk pulang, termasuk Abu Nawas. Keesokan paginya seperti biasa, Abu Nawas pergi ke pasar untuk menjual kayu dagangannya. Setelah semua kayu laku, ia pun mampir ke sebuah warung untuk beristirahat sambil menikmati secangkir teh. Ternyata di warung itu banyak kawan-kawannya yang berkumpul. Abu Nawas pun ikut nimbrung dan larut dalam obrolan yang hangat penuh tawa. Saking asiknya berbincang, Abu Nawas sampai lupa bahwa hari itu ia punya janji penting, menghadiri rapat lanjutan bersama Baginda Raja. Menjelang siang, sang istri datang tergopoh-gopoh menghampirinya. "Wahai suamiku, barusan ada utusan istana datang mencarimu," ujar istrinya cemas. "Astagfirullah, aku lupa. Hari ini aku ada janji dengan Paduka Raja," seru Abu Nawas terkejut. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung meninggalkan warung dan kawan-kawannya, lalu berlari menuju istana sambil membatin, "Wah, kali ini pasti aku kena hukuman." Sesampainya di istana, ternyata benar. Baginda Raja dan para menteri sudah berkumpul. Melihat Abu Nawas yang datang terlambat, Baginda Raja langsung menegur. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu terlambat?" tanyanya dengan nada dingin. Dengan wajah ketakutan, Abu Nawas membungkuk dalam-dalam. "Ampun Paduka yang mulia, saya mengaku bersalah," jawab Abu Nawas penuh penyesalan palsu. "Bukankah aku sudah peringatkan? Siapapun yang datang terlambat akan dihukum," ucap Baginda Raja. Abu Nawas segera bersilat lidah. Paduka yang mulia, keterlambatan saya ini bukan tanpa alasan." "Lalu, apa alasanmu?" tanya Baginda penasaran. "Begini Paduka,
Dalam perjalanan menuju istana, saya terus dibuntuti bayangan hitam. Saya sudah coba menghindar, tapi bayangan itu selalu mengikuti kemanapun saya pergi. Karena itulah saya jadi sangat ketakutan, dan akhirnya terlambat sampai. Jelas Abu Nawas. Seketika ruangan rapat menjadi hening. Para menteri saling pandang. Baginda Raja mengerutkan dahinya. Bayangan hitam. Tanya salah satu menteri. Siapa itu? Saya sendiri tak tahu, Tuan Menteri. Jawab Abu Nawas pura-pura serius. Siang bolong seperti ini, mana mungkin ada setan? Ucap Baginda Raja setengah curiga. Kamu jangan mengada-ngada, Abu Nawas. Kalau Paduka tak percaya, saya bisa tunjukkan sekarang juga, kata Abu Nawas mantap. Karena penasaran, Baginda Raja dan para menteri ikut bersama Abu Nawas keluar ruangan menuju halaman istana. Saat matahari bersinar terik, Abu Nawas berdiri di tengah lapangan. Ia menunjuk bayangan tubuhnya sendiri yang jatuh ke tanah. Lihat Paduka, bayangan hitam itu masih mengikuti saya. Lalu ia mulai berlari kecil sana kemari sambil berteriak. Ia mengikutiku, kemanapun aku pergi, ia tak pernah berhenti membuntutiku. Melihat tingkah Abu Nawas yang seperti orang dikejar bayang-bayang secara harfiah, Baginda Raja dan para menteri tak bisa menahan tawanya. Mereka tertawa terpinggal-pinggal, hingga beberapa bahkan memegang perutnya. Ternyata, bayangan hitam yang dimaksud Abu Nawas hanyalah bayangan tubuhnya sendiri, yang muncul karena sinar matahari. Tawa yang lepas membuat suasana istana menjadi cair. Ketegangan yang tadinya menyelimuti rapat pun berubah menjadi ringan. Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Sudahlah Abu Nawas. Kau ini memang selalu punya akal ajaib. Aku ampuni keterlambatanmu, ucap Baginda Raja tertawa geli. Abu Nawas pun diizinkan untuk bergabung dalam rapat. Tanpa hukuman sedikit pun, bahkan ia malah berhasil menghibur seluruh istana. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Abu Nawas sering menjadi bahan ejekan dan permainan Baginda Raja. Kadang dijebak dengan pertanyaan-pertanyaan sulit, kadang juga disuruh melakukan hal-hal yang mustahil. Tapi entah bagaimana, Abu Nawas selalu lolos dengan kecerdikannya. Namun kali ini ia punya rencana balas dendam yang cukup nyeleneh. Sudah cukup aku dijadikan bahan hiburan. Sekarang giliran Baginda yang tertawa karena ulahku, gumam Abu Nawas sambil tersenyum licik. Suatu pagi, penduduk kota dikejutkan oleh pemandangan yang sungguh aneh. Abu Nawas berjalan menuju istana dengan keledainya yang sudah didandani seperti raja. Kepala si keledai dihiasi mahkota palsu dari logam kaleng yang mengkilap, dan tubuhnya dibalut kain tirai yang tampak mewah jika dilihat dari kejauhan. Sambil berjalan, Abu Nawas berteriak lantang, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Orang-orang keluar dari rumah mereka. Beberapa melongo, beberapa tertawa, tapi ada juga yang geram. Wah, Abu Nawas sudah gila. Dia menyamakan raja dengan keledai, ujar seorang warga. Gak bisa dibiarkan. Laporkan ke istana, ini penghinaan, teriak yang lain. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia terus berjalan dengan ekspresi bangga, seolah benar-benar sedang mengarak sang raja. Sesampainya di depan gerbang istana, teriakannya semakin keras, bahkan si keledai pun tampak kebingungan. Mungkin karena terlalu banyak disoraki. Seorang prajurit raja yang berjaga langsung panik. Ia lari ke dalam dan menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini gawat. Abu Nawas ada di gerbang istana dan ia meneriakkan nama Paduka sambil membawa seekor keledai yang memakai mahkota. Baginda Raja mengangkat alis. Lalu, apa masalahnya? Dia rakyatku, bukankah itu bentuk pujian? Tapi Paduka, keledai itu didandani seperti raja. Orang-orang bilang dia menyamakan Baginda dengan seekor keledai.
Wajah Baginda Raja langsung berubah menyerah padam. Kurang ajar. Suruh tangkap dia sekarang juga dan bawa ke hadapanku. Kali ini dia tak akan lolos begitu saja. Dan tak butuh waktu lama, Abu Nawas digiring masuk ke dalam istana. Meski dijaga ketat oleh para prajurit, ia tetap tersenyum santai. Bahkan keledainya pun ikut masuk dengan langkah pelan seperti pejabat tinggi. Di hadapan Baginda Raja yang murka, Abu Nawas membungkuk sopan. "Hai Abu Nawas," bentak sang raja. "Apa maksudmu semua ini? Berani-beraninya kau menyamakanku dengan seekor keledai." Abu Nawas tetap tenang. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Ampun Paduka yang mulia, saya tidak berniat menyamakan Paduka dengan keledai. Saya justru ingin menunjukkan betapa besarnya kecintaan saya kepada Paduka. Karena itu, saya dandani keledai saya dengan kain terbaik dan mahkota yang indah sebagai simbol penghormatan saya sebelum menyebut nama Paduka." Ia melanjutkan, "Dan saya pun mengenakan pakaian terbaik saya hari ini. Karena bagi saya menyebut nama Baginda adalah sebuah kehormatan yang pantas dirayakan, bahkan oleh keledai sekalipun." Baginda Raja sempat terdiam. Para penasihat mulai saling pandang, berbisik-bisik. Tak yakin apakah Abu Nawas sedang memuji atau menyindir. Lalu, tiba-tiba Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar Abu Nawas, mulutmu seperti pedang yang dilapisi madu." Ia bangkit dari singgasananya lalu berkata, "Kau memang menyebalkan, tapi terlalu cerdik untuk dihukum. Kali ini, aku maafkan. Tapi lain kali, jangan coba-coba keledai itu dijadikan penasehat kerajaan ya." Semua orang yang hadir ikut tertawa. Abu Nawas pun pamit sambil menepuk keledainya pelan. "Tenang saja Paduka, dia terlalu jujur untuk jadi penasehat."